Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dharma. Dan saya Vina. Hari ini, kita sedang berada di Pura Taman Pulemas. Lokasinya berada di Kabupaten Gianyar, daerah Ubud. Bagaimana sih awal mula terbentuknya pura ini, Kak? Jadi dulu, Pura untuk membicarakan pembangunan sebuah pura. Pura tersebut diberi nama Pura Puli. Setelah itu, beliau memerintahkan untuk membangun sebuah taman di sebelah timur Pura Puli, di mana bertujuan agar dapat digunakan untuk tempat bercengkrama masyarakat. Selesailah pembuatan taman tersebut, yang di mana airnya dihalirkan dari tamannya Ki Bandesemas. Dikarenakan Pura Pule berdekatan dengan taman, maka pura yang awalnya bernama Pura Pule berubah menjadi Pura Taman Pule. Oh, jadi begitu, Kak. Di dalam pura ini ada apa aja ya, Kak? Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk masuk ke dalamnya. Nanti kakak akan menjelaskan bagian dari isi setiap puranya. Yuk. Ini adalah bagian dalam dari Pura Taman Pulemas. Wah, luas ya, Kak? Pura Taman Pulemas terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Pura Taman Beji. Pura ini merupakan tempat pertama bersembahyang ketika perayaan Hari Raya Besar. Posisi pura ini berada di bagian timur Pura Taman Puli. Yang kedua, ada Pura Anyar. Setelah melakukan persembahyangan di Pura Taman Beji, tujuan selanjutnya yaitu ke Pura Anyar. Posisi pura ini berada di sebelah barat Pura Taman Beji. Yang ketiga, ada Jabejeroan. Posisi pura ini berada di tengah-tengah antara Pura Anyar dan Pura Jeroan. Dan yang terakhir ada Pura Jeroan. Pura ini merupakan pura terakhir
yang posisinya bersebelahan dengan Jabajeroan. Oh, jadi begitu. Lalu bangunan apa saja yang berada di pura ini? Untuk Pura Taman Beji, terdapat beberapa bangunan, di antaranya ada bangunan berupa Padmasana. Bangunan ini berdiri di tengah kolam ikan. Posisi bangunan ini menghadap ke selatan, ditempati oleh Ida Betara Gangga Gayatri Dewi, yang juga dalam perwujudan Betara Wisnu. Tempat ini dipergunakan untuk pembersihan diri sebelum melakukan persembahyangan di pura berikutnya. Lalu, ada Dungul Ida Betara Ratu Panginte. Pelinggih ini berada di belakang Padmasana, bersebelahan dengan pelinggih Ida Betara Ratu Ngurah Agung. Fungsinya untuk membantu menjaga di lingkungan Pura Taman Beji. Kemudian, ada pelinggih Ida Betara Ratu Ngurah Agung. Pelinggih ini juga berada di belakang Padmasana, bersebelahan dengan Dungul Ida Betara Ratu Panginte. Fungsinya hampir sama sebagai penjaga di lingkungan sekitar Pura Taman Beji. Bulakan Tirta atau Toyo Gatri. Pelinggih ini berada di sebelah timur laut Padmasana, berfungsi sebagai tempat pengambilan tirta untuk pembersihan yang selanjutnya dipergunakan dalam pengelukatan pemedek. Selanjutnya ada Piasan. Pelinggih ini berada di sebelah timur Padmasana. Posisi pelinggih ini menghadap ke selatan, berfungsi untuk menghias widadara dan widadari yang berada di lingkungan Pura Taman Beji. Ada balai pengantep. Balai ini terletak di tengah-tengah Pura Taman Beji. Posisi balai ini berhadapan dengan Padmasana, berfungsi sebagai tempat pemangku dalam melakukan pelaksanaan pemujaan untuk pemedek yang melakukan persembahyangan. Kalau Pura Anyar, Kak? Untuk Pura Anyar, terdapat beberapa bangunan seperti Pelinggih Ratu Panglurah. Pelinggih ini berada di sebelah timur pohon beringin, berfungsi sebagai penjaga di lingkungan Pura Anyar, dalam artian agar keberadaan Ida Betara Dewa Nawasanga dapat terjaga keamanannya. Kemudian ada Gedong Ida Betara Dewata Nawasanga. Gedong ini menghadap ke selatan. Posisinya berada di sebelah timur Pelinggih Ratu Panglurah. Berfungsi sebagai pengabih atau pelindung Betara yang beristana di jeroan, yaitu Pelinggih Ida Betara Taman Pule. Ada Pelinggih Peingkupan. Pelinggih ini menghadap ke barat. Posisinya berada di sebelah timur Gedong Ida Betara Dewata Nawasanga, yang berfungsi sebagai tempat banten saat dilaksanakan upacara agung. Kalau Pura Jabajeroan? Untuk Jabajeroan, terdapat beberapa bangunan. Di antaranya ada bangunan Pajenengan. Bangunan ini berada di sebelah timur Piasan. Posisi bangunan ini menghadap ke selatan, di mana berfungsi sebagai tempat istananya Ida Betara Ratu Ngurah Agung dan tempat dipersembahkan banten oleh para pemedek yang nangkil di Pura Jabajeroan. Kemudian ada Balai Peranian. Balai ini berada di sebelah timur Pelinggih Pajenengan, di mana berfungsi sebagai tempat berkumpulnya Betara-betari sebelum pelaksanaan upacara agung dimulai. Yang terakhir, bangunan apa saja yang ada di Pura Jeroan, Kak? Untuk Pura Jeroan, terdapat beberapa bangunan. Di antaranya ada Gedong Sari, Gedong Taksu, Padmasari atau Tatwa Jenana, Balai Pengaruman, Linggayoni, Padma Kurung Rong 3 Anglayang,
Pelinggih gedong betara langit, Padmasari istri, Bale Paingkupan, Bale Paselang, Bale Pengantep, Bale Wayang, Tiasan, dan Bale Panetegan. Di mana semua bangunan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting di dalam area Pura Jeroan. Oh, jadi begitu, Kak. Kok kakak bisa tahu banyak tentang pura ini? Kakak sebelumnya sempat nangkil ke sini dan juga sempat berbincang dengan mangkunya. Maka dari itu, kakak bisa tahu mengenai informasi Pura Taman Pule ini. Oh, begitu. Pantesan kakak bisa tahu banyak tentang pura Taman Pule. Jadi, apa kamu sudah tahu informasi mengenai Pura Taman Pule ini? Sudah, Kak. Ayo kita pamit keluar. Baiklah, sekian untuk pengenalan Pura Taman Pule, Mas. Saya Dharma dan Vina pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.